Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Majidah, NPM C10190251. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas akuntansi keuangan menengah. Yang pertama ada materi akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi. Informasi tersebut dalam bentuk kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Kita memerlukan akuntansi dalam kehidupan kita karena akuntansi itu timbul ketika banyaknya kebutuhan masyarakat dalam mengelola keuangan, baik itu keuangan pribadi ataupun keuangan organisasi. Semua aspek kehidupan membutuhkan akuntansi, karena jika kita mempunyai sumber daya tetapi tidak dikelola dengan baik, maka sumber daya itu akan digunakan percuma tanpa memberikan hasil kepada kita selaku pemilik sumber dayanya. Karena tujuan akuntansi itu bermula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diharapkan bisa memberikan kelangsungan hidup yang lama. Otomatis dibutuhkanlah suatu ilmu yang bertugas untuk mengelola keuangan, maka di sini disebutnya dengan akuntansi. Akuntansi tidak hanya digunakan dalam keuangan saja, tetapi dalam semua bidang, dalam semua lembaga, organisasi untuk mengelola keuangan yang dimilikinya. Karakteristik akuntansi, yang pertama ada mengidentifikasi, mengukur, mengkomunikasikan. Yang kedua ada interested parties. Yang ketiga ada entitas ekonomi. Lalu selanjutnya ada klasifikasi akuntansi. Di sini terbagi menjadi dua, ada akuntansi sektor mikro, lalu ada akuntansi sektor makro. Di dalam akuntansi sektor mikro, terdapat yang pertama, akuntansi organisasi nirlaba, berisi akuntansi bisnis, diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, lalu akuntansi biaya. Akuntansi keuangan merupakan bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Lalu untuk akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Lalu untuk akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Lalu ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang kedua ada akuntansi organisasi nirlaba. Lalu di dalam akuntansi sektor makro terdapat akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapatan nasional, dan akuntansi lingkungan. Fungsi akuntansi. Akuntansi berfungsi untuk yang pertama, tolak ukur perusahaan, yang kedua, sebagai sistem informasi, yang ketiga, perhitungan dalam pembayaran pajak, yang keempat, penetapan aktivitas perusahaan. Fungsi sebagai tolak ukur perusahaan. Akuntansi menjadi tolak ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan yang sesuai standar ilmu akuntansi dapat digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Lalu yang kedua, fungsi akuntansi sebagai sistem informasi merujuk pada laporan keuangan yang harus memberi manfaat
bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Sistem informasi sangat berguna sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga ada perhitungan dalam pembayaran pajak. Pajak perusahaan wajib dibayarkan agar perusahaan tidak tutup izin usahanya oleh pemerintah. Untuk menghitung besaran pajak, perusahaan diperlukan data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Lalu yang keempat, fungsi akuntansi sebagai penetapan aktivitas. Perusahaan berpegang teguh dengan laporan keuangan agar perusahaan bisa mengalokasikan sumber dana untuk keperluan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang, serta kebutuhan lainnya. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi di sini terdapat yang pertama, jurnal umum, yang kedua, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, buku besar pembantu, dan buku besar umum. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, jurnal khusus. Dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misalnya saja, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada satupun transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian dikerjakan secara periodik. Biasanya waktu laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Kemudian, saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, hasil akhir proses akuntansi ialah suatu laporan keuangan yang disusun secara accrual basis. Yang keempat ada jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba ruginya saja. Caranya ialah dengan membuat nihil rekening yang terkait. Suatu rekening nominal harus bisa ditutup sebab rekening tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan atau aliran pada sumber yang telah terjadi pada periode berjalan. Di akhir periode akuntansi, suatu rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus dapat ditutup. Kemudian, di periode selanjutnya, bisa digunakan kembali untuk mengukur kegiatan yang baru dan mulai terjadi. Yang kelima ada jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Sebab tujuannya hanya untuk menyederhanakan. Oleh karena itu, tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Yang keenam ada buku besar penutup. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Yang ketujuh ada buku besar umum.
Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha dan modal. Perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada neraca, lalu laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk laporan laba adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Laporan laba rugi perusahaan dagang, komponen yang ada, yang pertama ada penjualan, yang kedua ada retur penjualan, yang ketiga ada diskon penjualan, yang keempat harga pokok penjualan, yang kelima ada beban. Lalu yang kedua laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas menunjukkan peningkatan atau penurunan pada aset neto pemilik atau owners. Melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan pada total ekuitas selama periode tertentu. Lalu, comprehensive income selama periode tertentu. Yang kedua, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik modal. Yang ketiga, ada rekonsiliasi komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada modal awal, yang kedua laba atau rugi, yang ketiga penarikan, yang keempat modal akhir. Yang ketiga ada neraca. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan, bahasa Inggrisnya balance sheet atau statement of financial position, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, seperti kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perubahan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Komponen laporan neraca. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, piutang usaha. Yang ketiga, uang muka. Yang keempat, aset tetap. Yang kelima, hutang. Yang keenam, hutang pajak. Yang ketujuh, pendapatan diterima di awal. Yang kedelapan, modal. Lalu, yang keempat ada laporan arus kas. Laporan yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. Menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Menyediakan informasi tentang bertambah atau berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan saldo awal periode usaha. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang terakhir, transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Komponen arus kas ada operating, investing, dan financing. Fungsinya itu menentukan perubahan kas, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi, lalu menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan.
Penyajian laporan arus kas. Ada metode langsung, yaitu mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari bruto diungkapkan. Lalu, metode tidak langsung, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan deferral atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban, kontingensi, atau informasi konstekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan. Gambaran laporan keuangan. Di sini ada gambaran laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan itu secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat dijadikan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana kondisi dan posisi perusahaan tersebut. Manfaat laporan keuangan. Manfaatnya itu menyediakan informasi kondisi dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Lalu, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan. Menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Lalu yang selanjutnya, mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Lalu, membantu suatu perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh, memudahkan perusahaan untuk menghitung dan menentukan hak dari berbagai pihak internal dan eksternal yang terlibat, menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen, mengelola atau mengendalikan dan mengawasi aktivitas dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Lalu selain itu, menyediakan informasi tentang posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Hubungan antar laporan keuangan. Hubungan neraca, laba rugi, dan arus kas terdapat 5 hubungan di antara ketiga laporan tersebut, yaitu meliputi pertama, pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Kedua, hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang kedua, saldo akhir kas. Komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada dalam neraca. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Selanjutnya,
rekonsiliasi laba bersih, serta arus kas bersih dari aktivitas operasi akan disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Yang keempat, investasi. Komponen aktivitas investasi pada laporan arus kas mencerminkan arus kas baik positif maupun negatif dari perubahan aset yang termasuk dalam neraca. Yang kelima, pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang. Pada akhir periode, hutang akan disajikan dalam laporan neraca. Pengguna laporan keuangan. Untuk pihak internal, ada pemerintah. Lalu pengguna pihak eksternal, yang pertama investor, yang kedua kreditur, yang ketiga karyawan, yang keempat pemasok. Akuntansi keuangan. Stakeholder. Umumnya di luar manajemen, sehingga penyusunannya mengacu pada standar yang berlaku umum. Lalu ada akuntansi manajemen dalam menentukan keputusan dalam persaingan antar bisnis di pasaran. Lalu akuntansi pajak, internal dan eksternal, akuntansi biaya internal dan eksternal. Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Lalu perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Untuk pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah nilai angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Lalu untuk barang tersedia untuk dijual, persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Selanjutnya HPP perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Standar akuntansi. Standar Prinsip Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan SAK pada tahun 1994. Penyusunnya Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI. Yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK. Lalu ada jenis-jenis standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, PSAK-IFRS. PSAK-IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Reporting Standard, adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Yang kedua, SAK etap. SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum
bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa standar akuntansi keuangan ini adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang keempat ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Lalu yang B ada pengguna instansi setiap standar akuntansi di Indonesia. Untuk PSAK atau IFRS, standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan BUMN. Yang kedua SAK etap, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Lalu yang ketiga ada standar akuntansi syariah atau SAS. Standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi syariah ini mencakup kerangka konseptual penyajian laporan keuangan syariah seperti akuntansi murabahah, musyarakah, dan mudharabah, salam, dan istisna. SAK EMKM, Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau ED-SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, Standar Akuntansi Pemerintah SAP. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP, dan laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD. Standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Untuk standar akuntansi nasional, terdapat SAK. Untuk standar akuntansi internasional, IFRS. Standar akuntansi keuangan internasional itu sebelumnya penyusunnya standar internasional, lalu pada tahun 1973, markasnya di London, standar yang dihasilkan International Accounting Standard IAS. Sesudahnya, penyusun standarnya International Accounting Standard Board IASB. Lalu pada tahun 2000, standar yang dihasilkan
International Financial Reporting Standard atau IFRS. SAK. Standar akuntansi keuangan merupakan suatu prosedur acuan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Keseragaman pembuat laporan akan memudahkan akuntan di perusahaan Anda dalam membuat dan menjelaskan terkait laporan keuangan. Selain itu, SAK juga menjadi indikator dalam menyusun kesatuan bahasa untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan Anda. SAK merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur sebagian besar penyajian laporan keuangan, baik secara konsep hingga teknis pembuatannya. Meskipun mengatur hampir sebagian besar prosedur laporan keuangan, SAK menjadi standar akuntansi keuangan yang tidak diragukan kesesuaiannya, sehingga selalu dipakai oleh hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia. Lalu IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Dalam penyusunannya, International Accounting Standard atau IAS melibatkan 4 organisasi utama dunia, yakni Badan Standar Akuntansi Internasional, lalu Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Awalnya, IFRS merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang tinggi yang dipelopori oleh IASB yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional atau AISC. Kini setelah berhasil diterbitkan, IFRS adalah sistem yang dipakai oleh sebagian besar negara baik dalam mengelola bisnis nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, saat ini telah mengadopsi IFRS. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari IFAC yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi Statement Membership Obligation atau SMO, sehingga Indonesia harus menjadikan IFRS sebagai salah satu standar akuntansinya. Selanjutnya di sini ada perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaannya dari sumber SAK dilihat PSAK nomor 1 revisi tahun 1998 penyajian laporan keuangan. Untuk IFRS, IASI Presentation of Financial Statement. Lalu perbedaan dilihat dari neraca. Kalau untuk SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Kalau untuk IFRS, penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Lalu perbedaannya dari laporan kinerja keuangan. Kalau SAK itu laporan laba rugi, kalau IFRS itu laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya laporan laba atau rugi. Untuk SAK sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Untuk IFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Lalu perbedaannya dari laporan arus kas atau format dan metode. Format dan metodenya. SAK sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Untuk IFRS, pos standar, tetapi ketentuan terbatas pada isinya, menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Lalu selanjutnya pos luar biasa. Untuk SAK, item pos luar biasa masih harus dilaporkan. Untuk IFRS, di dalam IFRS dilarang menggunakan pos luar biasa. Lalu perbedaan dari penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui atau pendapatan dan komprehensif lainnya. Untuk SAK diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham.
Untuk IFRS, menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Lalu, dari hasil presentasi perusahaan asosiasi. Untuk SAK, secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak, tetapi untuk IFRS menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Selanjutnya ada pengungkapan signifikan tentang asosiasi. SAK, pengungkapannya yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Informasi yang signifikan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan. IFRS itu memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil. Lalu selanjutnya, tanggung jawab laporan keuangan. Untuk SAK itu manajemen, dan untuk IFRS itu tidak diatur. Yang terakhir ada komponen laporan keuangannya. Untuk SAK ada neraca, laporan laba rugi, lalu laporan arus kas. Untuk IFRS, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada materi badan usaha. Di sini terdapat perseroan terbatas, persekutuan, perseorangan. Untuk perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Lalu persekutuan adalah gabungan dua orang atau organisasi atau lebih yang menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lakukannya persekutuan harus dibuatkan juga perjanjian secara tertulis terlebih dahulu. Lalu perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Perusahaan perseorangan merupakan entitas terpisah untuk kepentingan akuntansi, dan saat pemiliknya meninggal ataupun pensiun, bisnisnya pun akan berakhir. Selanjutnya ada periode laporan keuangan. Periode laporan keuangan yang pertama ada periode kalender. Periode kalender itu periodenya sesuai dengan struktur kalender, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua ada periode fiskal. Periode fiskal itu periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaporan keuangan. Lalu ada periode interim. Laporan keuangan dilaporkan secara bulanan, triwulan, atau semesteran. Yang terakhir ada periode tahunan, disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu materi selanjutnya aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap berbeda dari barang inventaris karena barang-barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Berikut ini ada beberapa contoh aset tetap. Yang pertama ada tanah, lalu bangunan kantor, yang ketiga ada kendaraan, yang keempat pabrik, yang kelima mesin manufaktur, dan yang keenam ada perabotan. Aset tidak tetap. Aset tidak tetap disebut juga aset tetap tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi.
Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibuatlah pencadangannya. Lalu untuk kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Misalnya, sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian atau angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya materi piutang dan utang. Piutang dalam akuntansi lebih dipersempit, yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar atau aset ekonomi yang mudah dicairkan dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Lalu ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Pendapatan dividen. Pembagian dividen umumnya dilakukan setiap akhir tahun buku laporan keuangan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Lalu selanjutnya ada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka, biasa dikenal dengan prepaid income. Pendapatan ini terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen namun produk dan jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Dari sisi pelanggan, pendapatan diterima di muka masuk dalam aset lancar. Lalu ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset tetap atau aktiva berwujud adalah aset yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi barang atau jasa. Contoh aktiva yang masuk dalam kegiatan jenis aset tetap adalah tanah, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, dan lainnya. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi di antara manfaat yang diperoleh yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Lalu ada depresi, deflasi, dan amortisasi. Depresi adalah suatu prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Aset tetap sendiri berarti aset yang dapat dilihat dan digunakan dalam operasional perusahaan tetapi tidak diperjualbelikan. Contoh dari aset tetap yaitu seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan, perbaikan properti perusahaan seperti jalanan di sekitar area perusahaan, tempat parkir, saluran air bawah tanah. Lalu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Untuk deflasi merupakan kata lain dari penyusutan nilai yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini adalah sumber daya alam.
Contohnya biaya penyusutan pada bidang pertambangan. Lalu amortisasi. Amortisasi itu adalah suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Contoh amortisasi seperti melakukan pembayaran bulanan atas pinjaman KPR, KTA, utang kartu kredit, kredit kendaraan, kredit modal, maupun kredit untuk kebutuhan lainnya. Prosedur di mana terjadinya penyusutan pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi. Lalu ada inventory, supplies, dan equipment. Inventory atau persediaan, atau lebih tepatnya persediaan barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan produksi ataupun langsung dijual kembali. Yang kedua ada perlengkapan atau supplies. Dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Biasanya, barang-barang yang tergolong supplies ini bentuknya relatif kecil dan tujuan keberadaannya untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan, bukan pendukung utama jalannya kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada pengertian peralatan atau equipment, adalah peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang dipergunakan oleh perusahaan baik di kantor maupun di tempat proses produksi dilangsungkan. Jadi, dalam akuntansi istilah peralatan atau equipment ini merujuk pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Peralatan sendiri pada umumnya berumur lebih lama alias tahan lama jika dibandingkan perlengkapan. Ada kas dan setara kas. Cash atau kas artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun, kas memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya, maka semakin liquid. Setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Kas terdiri atas uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Lalu ada neraca dan neraca saldo. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Neraca saldo adalah lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatiskan oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi atau akhir bulan, akhir kuartal, atau akhir tahun. Berikut cara membuat neraca saldo. Di sini ada bentuk neraca dan neraca saldo. Untuk neraca ada aktiva, lalu ada pasiva. Di dalam aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Untuk aktiva lancar ada kas, persediaan, piutang dagang. Lalu untuk aktiva tidak lancar seperti kendaraan, bangunan. Lalu pasiva itu terdapat kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, utang pajak. Lalu kewajiban jangka panjangnya wesel bayar, total kewajiban jangka panjang, lalu modal pemilik. Di neraca saldo terdapat nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nama akunnya dimulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gedung jahit, utang, modal, prive, pendapatan, lalu beban-beban. Ada beban gaji, beban pemeliharaan, beban penerangan, beban umum lain-lain. Selanjutnya materi tentang piutang. Jenis-jenis piutang itu ada piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Lalu account receivable
account receivable, dan notes receivable. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Piutang wesel, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai promissory notes receivable, adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Contohnya adalah saat kita membeli sebuah mobil secara kredit, maka akan keluar sebuah surat yang harus ditandatangani. Dari sudut pandang kita sebagai pembeli, surat tersebut disebut dengan wesel bayar. Dari sudut penjual mobil atau dealer, surat tersebut disebut wesel tagih. Wesel tagih ini penting untuk dicatat dalam pembukuan karena dapat menambah harta atau aset perusahaan. Lalu selanjutnya ada penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable. Rumusnya itu jumlah bunga pokok pinjaman dikali tingkat bunga dikali waktu. Lalu selanjutnya jurnal penjualan secara kredit. Untuk di debit piutang usaha, kreditnya penjualan. Selanjutnya debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan. Jurnal penerimaan bunga secara tunai. Debitnya cash, kreditnya interest revenue. Jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan. Ada debit interest expense, kreditnya interest payable. Lalu jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Jurnal penyisihan piutang untuk di debitnya bad debt expense, untuk kreditnya allowance for bad debt. Lalu penghapusan piutang, debitnya allowance for bad debt, kreditnya account receivable. Lalu yang terakhir ada piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga atau accrued interest receivable adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayaran belum diterima perusahaan. Utang bunga atau accrued interest adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan materi dari tugas akuntansi keuangan menengah 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.